Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, sahabat semua peternak di seluruh Indonesia, saya memperkenalkan nama Hasan Ali, asli Tegal, Desa Sumingkir, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal. Sedikit saya menyampaikan untuk perkenalan dari peternak Ova Ambek Farm. Saya sebagai pengelola untuk peternak Ova Ambek Farm. Letak peternakan di Jalan Desa Sumingkir, Desa Margamulya, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal. Kemudian saya bertugas adalah untuk bertanggung jawab terhadap semua kegiatan terkait dengan mulai perencanaan, kemudian juga pelaksanaan harian, dan pada akhirnya adalah evaluasi serta merealisasikan dari rencana sampai dengan tahapan-tahapan sampai dengan realisasi. Kemudian yang perlu saya sedikit untuk cerita terkait dengan peternakan ini adalah bagaimana sih untuk peternak awal atau memulai peternak ini, bahwa di Ova Ambek Farm ini kita mulai perencanaan itu cukup waktu yang saya kira agak panjang ya. Kurang lebih dalam perencanaan ini ada sekitar kurang lebih 3 bulan, di mana perencanaan ini saya coba untuk menyiapkan untuk desain kandang atau tempatnya, kemudian jenis yang mau kita ternak. Jadi peternak ini adalah untuk peternakan domba, kemudian juga adalah yang paling penting lagi mengenai perencanaan pakan, dan pada akhirnya adalah nanti untuk keuntungan atau bisnis dari peternakan itu sendiri. Yang melatar belakangi bahwa Ova Ambek Farm ini peternak domba adalah bahwa di Kabupaten Tegal ini sangat terkenal dengan khas sate kambing. Jadi dari seluruh jenis atau rumah makan di Kabupaten Tegal ini hampir menyajikan banyak menu yang khusus adalah sate kambing. Maka ini kemudian menjadi satu hal yang cukup menarik untuk di Tegal ini beternak domba. Di peternakan Ova Ambek Farm ini kami merencanakan atau di awal ini menyiapkan dalam peternakan ini adalah nantinya untuk breeding, murni untuk breeding, karena di Kabupaten Tegal ini masih cukup jarang ya peternak yang breeding. Maka salah satunya bahwa kami peternak dari Ova Ambek Farm ini akan menyiapkan, kemudian melaksanakan dalam kaitannya nanti untuk juga jangka pendek, jangka menengah, kemudian jangka panjangnya untuk peternak breeding, peternak domba breeding. Itu sedikit untuk latar belakang kenapa kemudian Ova Ambek Farm ini tertarik untuk peternak domba, karena pangsa jualnya, kemudian juga pemeliharaan serta sumber daya alam tentunya sangat mendukung di Kecamatan Kedung Banteng ini untuk pertanian. Salah satunya pertanian kita sangat luas dengan sumber pakan tentunya hijauan yang cukup
besar dan mudah kita kelola, karena untuk di wilayah Kedung Pandeng ini adalah sebagian besar untuk masyarakat dengan bekerja bertani, kemudian lahan untuk sawah juga cukup luas, sehingga memang kami kemudian memberanikan diri untuk beternak domba ini dengan latar belakang yang cukup mendukung dari penjualan nantinya untuk daging dan bibitan tentunya, kemudian pangsa kurban, kemudian sumber daya alamnya ini yang memang sangat juga cukup berpotensi, baik dari rumput liar misalnya, ini cukup banyak sekali, dan juga untuk tentunya peternak sendiri harus menyiapkan lahan nantinya untuk pakan hijauan, dan juga perencanaan kami untuk pakan juga ada nantinya pakan kering, juga manfaatkan dari potensi sumber daya alam yang ada, karena memang di Kecamatan Kedung Pandeng ini besar sekali untuk potensi jagung. Jadi ini cukup besar, sehingga ke depan kami optimis dengan beternak kemudian petani ini sangat sinergi, sehingga niat kami hadir adalah jelas untuk manfaat dengan lingkungan masyarakat, kemudian juga secara bersama-sama nantinya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat besar untuk para petani, sehingga sinergi peternak petani kemudian dengan lingkungan masyarakat dan alam ini mudah-mudahan nantinya bisa akan membawa manfaat, kemudian keuntungan, dan juga bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Latar belakang inilah yang kemudian OFAM menjadi semangat yang kita juga harus mulai. Nah, kembali dalam memulai ini, kami dari OFAM ini tidak dengan semangatnya langsung ke purna jual. Tentunya kami sudah mempelajari dengan mulai tim yang nantinya akan kita ajak untuk bergabung, ini diajak untuk latihan dengan berkunjung juga studi banding tentunya ke peternak-peternak yang besar. Kami beberapa kali dengan tim yang dari nantinya adalah untuk bekerja ini berkunjung, kemudian studi banding, dan juga kita mengenal langsung ke kandang, karena saya berpikir bahwa perencanaan ini harus matang. Tantangan salah satu untuk peternak pemula ini memang harus lebih banyak melihat, belajar, dan secara langsung interaksi dengan peternak-peternak yang sudah berjalan. Artinya karena ini dimulainya dengan breeding, maka kami pun sudah mencoba untuk berkunjung, juga interaksi langsung dengan peternak-peternak breeding besar, baik yang ada di Jogja misalnya, kemudian di Wonosobo, juga di Gunung Kidul, dan juga beberapa di Solo, dan tentunya kami juga tidak lepas langsung juga untuk langsung komunikasi di lapangan terdekat di wilayah Kabupaten Tegal semua, baik peternak yang pribadi yang secara sendiri atau peternak-peternak yang cukup besar, kami tetap kunjungi, karena ini harus juga kami kumpulkan dulu secara data, kemudian pengalaman, kemudian juga tentunya adalah ilmu, sehingga harapan kami ketika sudah dimulainya dengan kami beternak ini mengurangi
kesalahan, harapannya ya berharap ada keuntungan yang besar. Artinya kami berusaha untuk meminimalisir kerugian. Kenapa? Karena untuk pemula ini saya juga tidak lepas dari potensi, kembali lagi adalah potensi untuk wilayah ya. Jadi ini sangat penting, sehingga kenapa peternak di Kabupaten Tegal polanya seperti apa, baik yang mungkin dari para petaninya atau langsung ke peternak yang gedenya. Sehingga ini kami kumpulkan dulu data-data ini sampai kami pelajari, dan akhirnya kami baru menentukan langkah berikutnya. Memang ada cukup resiko dalam hal ini biaya yang harusnya kami untuk bisa membeli berapa ekor, tapi kenapa harus kami misalnya untuk jalan-jalan, untuk studi banding, untuk belajar. Buat saya ini perlu, karena untuk belajar ini menurut saya adalah modal. Jadi dalam kita mulainya ini barangkali kalau menurut saya ini salah satu modalnya ya adalah tadi untuk belajar, untuk mengenal, untuk langsung terjun ke peternakan, baik yang petani secara skup mungkin pribadi atau mungkin yang besar. Sehingga ini kami terus melakukan evaluasi. Nah, pada akhirnya kami mencoba mengumpulkan data yang ini kami masukkan dalam perencanaan. Jadi perencanaan ini kami tidak lepas dari tadi faktornya, misalnya dari jenis kambingnya atau jenis dombanya, kemudian tempat atau kandangnya, kemudian pakan ya. Yang semua ini nanti kami coba rangkum mungkin di season yang lain ya, sehingga ini mungkin untuk pengenalan awal saja bahwa tahapan ini masih perencanaan. Kemudian ini sudah berjalan sebenarnya perencanaan ini, kita sudah masuk di tahap yang kedua, yaitu melakukan satu tahapan yang kita sudah peroleh dari studi banding tadi. Jadi perencanaan ini sudah kita lalui, karena ini sudah pada tahapan kalau di Opan ini hari ini pada bulan ini ya, bulan Mei ini sudah masuk pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini progresnya memang kami baru sekitar 20%. Artinya kandang ini juga baru selesai satu bidang ya. Ini baru 20%. Yang kapasitas kandang ini adalah untuk 100 ekor. Jadi 100 ekor ini kami memang dikelompokkan dalam 3 kelompok. Dan satu adalah untuk breeding. Breeding ini mulai dari persiapan bunting, perkawinan, kemudian buntingan, kemudian kandang yang kedua ini masuk di kandang yang kedua. Ini ada untuk yang sudah melahirkan. Ini sudah berjalan kurang lebih 20 hari ya. Ini sudah mulai ada anakan. Ini di kandang 2 ini adalah untuk bibit dan cetek. Nanti yang ketiga ini adalah khusus untuk anakan. Jadi ini baru satu kelompok ya. Nanti masih ada lagi, mungkin ada kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, ini masuk baru tahap pelaksanaan yang sekarang ini masih atau baru 20%. Jadi cukup besar juga progresnya nanti, kemudian waktunya juga, sehingga kami sangat berhati-hati. Dan tentunya untuk kembali lagi bahwa untuk peternak pemula ini saya lebih hati-hati ya, tidak dengan mengikuti nafsu, kemudian informasi yang kadang juga bisa saja itu kadang tidak sesuai, karena
banyak sekali setelah saya cari pengalaman atau berinteraksi, ini berbeda-beda gitu. Maka dari situ ya akhirnya kami nanti mempunyai pola tersendiri gitu loh. Nah, sehingga inilah yang nanti mungkin kami akan persembahkan dalam waktu berikutnya ya. Mungkin dalam sesi berikutnya kami akan kupas per tahapan ya. Mungkin nanti ada lagi yang saya khususkan untuk tahapan perencanaan, di mana desain kandangnya, di mana pembibitannya atau salon bibitnya, kemudian pejantannya dan seterusnya. Jadi selanjutnya mungkin saya nanti akan coba bahas lah, bahwa intinya pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan sedikit tentang OVA Mbefam ini apa, kemudian yang akan kita coba kerjakan dalam tahapan demi tahapan, di mana kami tentunya mempunyai jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, sehingga ini nanti akan terus kami evaluasi, kami data, dan tentunya dengan pihak-pihak terkait pasti akan ada interaksi dengan masyarakat, kaitannya dengan tanaman, bagaimana dengan pupuk atau limbahnya, kemudian dengan mungkin para pedagang kambing juga, kemudian dengan rumah makan dan seterusnya. Memang cukup menarik sekali ini teman-teman semua, saudara yang mungkin melihat nanti tayangan kami. Berharap ini memberi satu manfaat, juga mungkin juga belajar dan juga masukan, sehingga nantinya ini akan bermanfaat untuk masyarakat, khususnya adalah lingkungan sekitar, dan mungkin juga bisa untuk membawa nama Tegal yang memang Tegal dengan ciri khas yaitu sate kambing. Nah, mungkin itu yang bisa coba saya perkenalkan dulu sedikit tentang OVA Mbefam di Kabupaten Tegal. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada penyampaian yang mungkin kurang berkenan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.